Alright, selamat datang kembali di channel Alpin. Oke, kali ini kita bakal lanjutin perjalanan Han Yislat atau Loki part yang ketiga. Pada part sebelumnya, Han sudah berada di dungeon lantai 5. Han harus menahan gempuran ribuan goblin dengan waktu 30 menit. Anggota baru dalam party Han sudah tidak tertolong lagi. Lalu bagaimana nasib Han dan yang lainnya? Langsung aja kita menuju ke pembahasan. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like, serta jangan lupa tombol loncengnya. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi, kita gas saja langsung ke videonya. Melanjutkan video yang sebelumnya, Gide berada di ambang kematian setelah menerima serangan dari goblin. Jenna bergegas merawat Gide yang terluka sangat parah, sedangkan Hansen keteteran menahan lininya sendirian. Bahkan Hansen sampai buta map dengan berkata tukar posisi kepada Gide. Di sini saking chaosnya, Hansen tuh nggak tahu kalau Gide tuh hampir mau cut gitu ya. Dan tak butuh waktu lama, Gide pun benar-benar meninggal dunia. Setelah kehilangan satu orang, Han kini harus menjaga dua lini sekaligus. Jenna yang masih ngurusin Gide pun disuruh lepasin aja karena nggak guna juga buat ngurusin orang yang mati saat berada di dalam pertempuran. Skill Jenna juga bangkit. Skill berpedang dasar naik menjadi level 3 dan mendapatkan skill baru yaitu perpindahan cepat. Para anggota party juga mulai kewalahan. Mereka selalu menanyakan berapa waktu yang tersisa. Han pun sedikit kesal karena waktu di sana seperti berjalan amat sangat lambat. Di sisi lain, hampir semua skill milik Han telah mencapai level maksimum. Han sudah layak untuk melakukan awakening. Di sisi lain, Hansen mulai kewalahan dan dikepung oleh para goblin. Hansen berteriak sejadi-jadinya, namun karena keadaan sedang tidak berpihak kepada mereka, Han terpaksa mengeluarkan arahan untuk lari dan meninggalkan Hansen yang sudah tak tertolong lagi. Dan akhirnya Hansen pun mati, sementara Han, Jenna, dan Aaron lari menuju tempat yang lebih menguntungkan. Saat memanjat dinding untuk mencari tempat yang lebih tinggi, kaki Aaron terkena serangan dari goblin dan tertancap di tembok. Sebenarnya gue kesel ya, lama-lama kok pada nyusahin gitu ya. Akhirnya Han turun lagi dan memotong kaki Aaron agar Aaron dapat naik ke atas dinding. Aaron menjerit kesakitan disertai notifikasi kondisi kritis dari Aaron. Sementara itu goblin-goblin dengan jumlah yang sangat banyak sudah mengepung lokasi mereka. Para goblin menumpuk diri mereka sendiri agar bisa naik lebih tinggi. Han dan Jenna masih berusaha sekuat tenaga mereka untuk menusuk goblin yang merangkak naik. Jenna yang sudah kelelahan serta panik terus menanyakan sisa waktu yang mereka jalani. Waktu menyisakan 30 detik lagi. Di sisa waktu yang tersisa, para goblin malah semakin garang. Goblin-goblin yang merangsak naik mulai sampai di tempat Han dan Jenna, hingga akhirnya mimpi buruk bagi mereka pun telah tiba. Salah satu dari goblin berhasil menyerang Han dan menusukkan pisau tepat ke sebelah kiri perut dari Han Yislet. Han berteriak kesakitan karena tertusuk pisau yang cukup besar. Notif kembali muncul di mana Han serta Jenna mengalami cedera yang cukup serius. Dalam keadaan kritis, Han sempat tenggelam dalam pikirannya sendiri. Han berpikir kenapa harus dirinya? Kenapa harus Han yang ada di sini? Kenapa Han yang harus mengalami dan menderita? Kenapa? Dan tiba-tiba Han mulai mengamuk. Aura merah serta mata yang haus darah kini muncul di dalam tubuh Han. Han mengamuk membantai semua goblin yang ada di sekitarnya. Han mengalami awakening. Han mendapatkan skill yang bernama Berserker. Saat Han masuk mode Berserk, Han akan sangat kesulitan bernafas. Otot serta sel yang ada di dalam tubuh Han juga menjerit kesakitan. Ini dikarenakan saat di mode Berserk, darah dan oksigen dipompa lebih cepat serta sel dan otot tubuh Han dipaksa bergerak meski sudah kelelahan. Han menjadi gila dengan mengayunkan pedangnya ke segala arah hingga pedang Han pun hancur.
Meski pedangnya hancur, Han tidak peduli dan terus menerobos maju tanpa pandang bulu lagi. Di otak Han tertanam, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah menyerah, dan aku tidak akan mati di sini. Saat Han maju dengan pedangnya yang telah hancur, tiba-tiba waktu pun berhenti. Indikator waktu menunjukkan waktu telah habis. Notif pun muncul bahwa stage telah diselesaikan, dan seketika itu juga ribuan goblin yang mengepung mereka pun menghilang. Akhirnya Han dan yang lainnya berhasil melewati stage kelima dengan perolehan MVP tentunya, yaitu Han Yislet, dan mereka dikirim kembali ke lobby. Wajah dari Jaina menampakkan tak percaya bahwa hal yang paling mengerikan dalam hidupnya kini telah usai. Di sisi lain, Aaron masih pingsan karena memang sebelumnya doi sekarat ya. Ketika Han, Jaina, dan Aaron keluar dari portal, mereka disambut oleh Dika. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, Dika ini 3 serangkai sama si Hansen dan Gide. Dika menanyakan kenapa hanya mereka bertiga saja yang keluar, di mana Hansen dan Gide. Dengan jawaban dingin, Han menjawab bahwa mereka sudah mati. Seketika saja Dika melongo tidak percaya. Setelah melewati stage kelima yang luar biasa tidak masuk akal dan melelahkan, Han pun akhirnya rebahan di kamarnya. Han banyak berpikir tentang apa yang terjadi belakangan ini. Han juga memikirkan bahwa skill yang ia peroleh, yaitu Berserk, adalah sebuah bug dari Muntun. Dari sistem Pick Me Up. Setelah memikirkan banyak hal, akhirnya Han memutuskan untuk istirahat dan memejamkan matanya. Pagi pun tiba. Di arena pelatihan terlihat Jaina yang sudah berlatih dengan belatinya. Han juga nampak sudah berada di arena pelatihan memperhatikan Jaina yang kian hari kian kian membaik, terutama dalam memperoleh skill yang dimana Jaina jika dibandingkan dengan Aaron tuh tertinggal sangat jauh dari Jaina. Han dan Jaina di sini sedikit khawatir dengan keadaan Aaron. Pasalnya, Aaron itu biasanya yang paling pagi saat pergi untuk berlatih. Namun gara-gara insiden di lantai 5, Aaron sepertinya mendapat guncangan mental. Aaron adalah orang yang paling dekat dengan 3 bocah yang 2 diantaranya sudah mati, yaitu Gide dan Hansen. Mungkin karena telinganya agak gatal diomongin dari belakang, Aaron tiba-tiba berada di area pelatihan sambil berkata, "Maaf, aku terlambat," dengan wajahnya yang menggambarkan kesedihan. Kasihan Aaron. Saat selesai sesi latihan sudah jadwalnya Master Whatever untuk login. Master Whatever membentuk sebuah party di mana isinya itu ada Han, Jaina, dan 3 kroco lainnya. Setelah melalui lantai 5 sebelumnya, ada sebuah pencapaian yang terbuka, yaitu Daily Dungeon. Bang, Daily Dungeon apaan bang? Oke, Daily Dungeon adalah sebuah dungeon yang terbuka setiap harinya pada jam-jam tertentu. Dan Daily Dungeon ini sudah ada jadwalnya. Pada Senin sampai Selasa, Daily Dungeon bernama Mines of Istralta. Rabu sampai Kamis, Kedut Forest. Jumat sampai Sabtu, Sin Mirel Plateau. Dan pada hari Minggu, semua dungeon terbuka pada jam yang sudah ditentukan. Para kroco yang di bawahan pun bertanya lagi, "Bang, ngapain aja bang di dalam dungeon bang?" Lalu Han menjelaskan bahwa di dalam Daily Dungeon kita semua bebas untuk mengumpulkan material yang bisa kita peroleh atau kita temukan. Ada sebuah pocket dimension yang terhubung langsung ke gudang penyimpanan. Han memberi contoh, jika kita mengambil ranting, perlu 100 ranting untuk menjadi sebuah kayu balok. Tentunya, dalam proses diperlukan tukang kayu. Han memberi perintah 3 orang kroco untuk mengambil apapun yang dirasa berguna untuk dimasukkan ke dalam pocket dimension. Sedangkan Han dan Jaina akan pergi berburu karena mereka udah bosen makan kentang rebus setiap hari. Setelah masuk ke dalam hutan, Jaina akhirnya melihat seekor rusa dan langsung ngiler membayangkan bakal makan daging nanti malam. Lantas Jaina langsung memanah rusa tersebut dan mengulitinya di tempat. Han merasa heran kenapa Jaina bisa menguliti hewan dengan sangat mudah.
Jaina mengingatkan Han kembali bahwa dulu semasa di bumi Jaina adalah anak dari pemburu yang handal dan jelas Jaina tahu betul gimana cara berburu dan mengulitinya. Melihat Jaina yang sedang asik sendiri, Han juga ingin mencari buruannya. Han berjalan menyisiri hutan dan sampailah di suatu tempat yang cukup indah. Terdapat air terjun dan kubangan air yang dimana ditumbuhi banyak rumput-rumput indah di sana. Inilah tempat tujuan Han, karena dulu Han adalah seorang player jadi ia sudah hafal betul di mana letak targetnya. Target Han kini adalah sang ratu hutan, monster langka yang muncul di daily dungeon Kendut Forest. Ratu hutan di sini memiliki drop item sebuah atribut stone low grade, sebuah batu yang digunakan untuk peningkatan item. Han langsung menerjang rusa-rusa di sana dan membunuhnya hingga disisakan sang ratu sendirian. Sang ratu nampak marah karena Han telah membunuh para pejantannya. Melihat sang ratu marah, Han malah menantang sang ratu hutan sambil tersenyum menodongkan pedangnya. Majulah. Anjing ganteng banget sih Han, kayak gua. Setelah mengalahkan sang ratu hutan, Han membawa material yang ia butuhkan ke dalam pocket dimension. Han hanya membawa kepala dan darah dari ratu hutan. Lantas, Han meminta tolong kepada Jaina untuk menguliti kepala tersebut dan mengambil tanduknya saja. Jaina sempat berkata rusa jenis apa ini bisa sebesar ini. Terlebih ia betina, namun memiliki sebuah tanduk. Han pun terheran-heran bagaimana bisa Jaina mengetahui itu semua hanya melalui kepala seekor rusa saja. Jaina menjelaskan sekali lagi bahwa dia adalah Tarzan versi wanita. Udah itu aja. Saat Jaina menguliti kepala ratu hutan, tiba-tiba jang-jang, Jaina mengalami awakening. Jaina mendapatkan skill Hunter of the Forest. Jaina kayaknya disayang banget sama autornya ya anjing, nggak kayak si Aaron loh, sampai detik ini ya nggak pernah dia Aaron tuh dapat skill sama sekali. Oh ya, setelah membunuh ratu hutan, Han mendapatkan low grade wind attribute stone dengan kelas D-. Batu ini bisa digunakan untuk nge-enchant item. Pada malam harinya, meja tempat makan terasa berbeda. Nampak hidangan daging dengan berbagai olahan di sana. Dan pada hari selanjutnya, Han dan Jaina memasuki daily dungeon yang lainnya. Dungeon tersebut adalah Sin Mirel Plateau. Nampak pemandangan indah di sana. Jaina merasa balik kampung karena emang Jaina itu tinggalnya di pedalaman. Di sini Han memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah mencari atribut stone dan satu lagi yang terpenting yang hanya ada di dalam dungeon Sin Mirel Plateau, yaitu bunga kehidupan. Bunga kehidupan hanya dapat ditemui di sini. Dan bunga kehidupan adalah bahan utama untuk membuat potion recovery. Potion. Ya gitulah. Setelah sedikit menelusuri dungeon, akhirnya Han dan Jaina bertemu dengan monster dungeon. Setelah membunuhnya, Han mengambil atribut stone sedangkan Jaina seperti biasa menguliti hasil buruan dan memisahkan material yang bisa dipakai. Saat menguliti monster, Jaina sempat curhat kepada Han bahwa Jaina memimpikan hidup seperti ini. Berburu, mengolah makanan, dan tidur nyaman tanpa harus bertarung dan meresikokan nyawanya. Setelah beberapa hari terlewati, kini Han dan partiannya mulai memasuki dungeon lantai 6. Party Han terdiri dari 4 orang. Mereka adalah Han, Jaina, Aaron, dan Dika. Perasaan gue nggak enak nih ya ngelihat Dika. Kayaknya mau dimatiin sama autornya nih. Kebiasaan. Di dalam dungeon lantai 6, party Han harus mengeksplorasi sebuah hutan dan menyelesaikan investigasi yang tidak diketahui tujuannya. Karena minimnya informasi yang ada, Han menyuruh yang lainnya untuk tetap berhati-hati. Bukannya berhati-hati, yang lainnya malah tiarap seperti mau ngegerilya gitu ya, kocak abis. Setelah menelusuri hutan, party Han akhirnya bertemu dengan 3 ekor monster berjenis goblin yang mempunyai level 8.
Setelah diamati dengan lebih teliti, salah satu goblin memiliki trompet yang dimana jika disebul atau ditiupkan akan memanggil kawanan goblin yang mendengarnya. Jenna juga menjelaskan bahwa di dekat mereka terdapat desa dari para goblin-goblin tersebut. Jenna menambahkan, kemungkinan jumlah goblin-goblin itu ada sekitar 100 ekor. Setelah mengamati situasi, kini Han mulai mengatur siasat untuk bertempur. Han membagi tugas kepada Jenna dan Aaron. Jenna diberi tugas untuk memanah satu goblin di sebelah kanan, Aaron menusuk goblin sebelah kiri, dan Han akan membunuh goblin yang memegang trompet. Sedangkan Dika disuruh standby dan tetap waspada. Waspadalah. Singkat cerita, goblin pun dapat dikalahkan dengan mudah, ditutup dengan Han yang memenggal kepala dari goblin yang akan meniup trompet untuk memanggil bala bantuan. Setelah ketiga goblin itu mati, notifikasi muncul bahwa lantai telah diselesaikan. Namun sebelum mereka dikirim kembali ke lobi utama, Han berlari secepat mungkin menuju desa goblin untuk mendapatkan sedikit spoiler. Kemungkinan lantai berikutnya yaitu menyerang desa goblin. Hal itu bisa dilakukan Han karena kehendak sistem. Dalam permainan ini, setelah menyelesaikan lantai tertentu atau mencapai level tertentu dari si pemain, akan ada sebuah keuntungan yaitu mendapat sedikit spoiler untuk lantai selanjutnya. Setelah Han keluar dan berada di aula, Chloe berlari ke arah Han dengan muka yang sangat panik. Chloe menginformasikan bahwa telah datang orang-orang aneh. Ya, betul, itu adalah karakter yang telah Master Whatever summon. Namun kali ini adalah hal yang berbeda. Mereka memiliki senjata mereka sendiri dan memancarkan aura yang cukup mengintimidasi. Dan itu adalah gacha hero premium. Diketahui Master Whatever menggacha 5 hero premium sekaligus setelah melakukan top up. Dalam sistem permainan, jika melakukan gacha premium beberapa kali, sang player akan mendapat peluang hero yang memiliki afinitas atau hubungan. Dalam kasus Master Whatever ini, setelah ia melakukan 5 kali summon premium, ia mendapatkan kelompok mercenary dengan julukan Maned Wolf. Dan mungkin ini alasan kenapa Han bisa nge-spoiler lantai berikutnya, karena Master telah melakukan top up. Setelah mengetahui itu semua, Han mengacuhkan apa yang sedang terjadi dan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Tak lama nampak seorang onesan, wanita cantik sedang berdiri di luar aula pertemuan. Jenna yang melihat itu langsung mencoba mengakrabkan diri dengannya. Diketahui onesan ini, wanita ini bernama Edith Kellen. Lalu Jenna memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Han kepada Edith di sana. Diketahui juga Edith ini memiliki 3 bintang, yang artinya Edith merupakan hero yang cukup bagus dengan skill dan stat bawaannya. Edith merupakan seorang assassin dengan senjata utamanya yaitu Dagger. Han meminta Edith untuk mengobrol dengannya di suatu tempat. Tentu ada Jenna juga di sana. Han, Edith, dan Jenna saling mengobrol dan bertukar informasi. Edith adalah seorang mercenary yang dulunya mempunyai kelompok bernama Maned Wolf. Edith juga memiliki beberapa pengetahuan yang berbeda dengan bintang 1 ataupun bintang 2 yang telah disummon. Edith mengetahui bahwa ia disummon di sini untuk bertarung. Edith juga mengetahui tentang apa itu sintesis. Namun tak banyak yang Edith ingat karena semakin ia ingin mengingatnya, maka kepalanya akan merasakan sakit yang teramat memusingkan. Diketahui juga bahwa 5 orang yang disummon dengan gacha premium ini memiliki bintang yang sama, yaitu 3 bintang. Sedang asik-asiknya ngobrol, terdengar suara Yisel yang memanggil 5 orang baru tersebut. Sepertinya Master Whatever ini ingin menguji kemampuan mereka. Terlebih mereka party yang pernah kerja dalam satu kelompok. Jelas itu memberikan keuntungan dan status tambahan. Tak lama setelah mereka disummon, ternyata mereka yang disebut Maned Wolf ini sudah berulah.
Salah satu dari mereka mengambil dan memakan satu paha rusa utuh-utuh yang dimana itu bisa dimakan oleh 5 orang. Terlebih lagi, yang dimakan itu adalah hasil perburuan dari Jaina. Sontak Jaina tidak terima dan ingin mengejarnya. Namun di situasi ini, Han menahannya dan menyuruh untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Setelah berada di aula balai kota, terlihat banyak orang yang berkumpul di sana. Party pun telah dibentuk dan dinamakan Man at Wolf, di mana nama itu sama seperti nama kelompok mereka saat sebelum di-summon. Dan inilah penampakan mereka. Party Man at Wolf terdiri dari 5 orang. Orang pertama ada Jacken, YP, Baeknin, Edith, dan yang terakhir Avan sebagai pemimpin party Man at Wolf. Mereka semua memiliki bintang yang sama, yaitu bintang 3. Para kroco yang berada di aula balai kota protes. Kenapa mereka di-summon dilengkapi dengan senjata dan aura mereka adalah aura-aura orang jahat. Han menjawabnya dengan enteng dan dingin. Tentu saja mereka berbeda. Mereka di-summon dengan bintang yang lebih tinggi, yaitu bintang 3. Sementara itu, mereka semua yang ada di sini hanyalah kroco bintang 1. Bahkan Han pun juga bintang 1. Han juga menjelaskan bahwa kroco-kroco ini hanya ketakutan dan ingin mendapatkan perlindungan dari Han yang dinilai lebih adil dan kuat. Han yang menyadari hal tersebut menekankan bahwa mereka yang tidak berguna dan hanya pura-pura berlatih jika Master Login itu adalah sampah. Padahal mereka di-summon dengan tingkat yang sama, yaitu bintang 1. Lalu kenapa Han terlihat berbeda dengan bintang 1 yang lainnya? Semua itu didapatkan dengan usaha dan latihan. Para kroco yang lain juga bisa menjadi berguna dengan mengasah kemampuan mereka selain bertarung. Seperti contoh, memasak, jadi tukang kayu, dan lain sebagainya. Han yang kesal dengan para kroco yang tidak berguna pun mengintimidasi mereka seraya berkata, "Sebaiknya kalian minggir atau kalian yang akan kuhancurkan." Anjay, keren juga ya. Tapi sayang gue potong sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Alpin. Gue Alpin, adios.